Kalian pasti pada sering dengar slogan If Engineering We Trust yang senang kayak gini. Namun apakah kalian juga familiar dengan slogan Women in STEM? Slogan Women in STEM bukan hanya menunjukkan keberadaan perempuan dalam berbagai pekerjaan di bidang STEM, namun mencoba mengulti bagaimana kesenjangan yang terus terjadi pada perempuan yang berkecimpung dalam pekerjaan di bidang STEM di dunia ini. Sebab ketertarikan perempuan dalam memilih bidang STEM mengalami peningkatan yang signifikan. Menurut data UNESCO dalam Institute of Statistics, keterlibatan perempuan dalam bidang peneliti dan personal science dan teknik atau research and development mengalami peningkatan mulai dari 29,4% di tahun 2012 menjadi 31,1% di tahun 2022. Meskipun mengalami peningkatan di seluruh lintas negara, namun secara global hal ini belum dapat membuat sistem yang setara bagi para peneliti di bidang R&D. Perlakuan diskriminatif masih sering dirasakan oleh perempuan dalam bidang ini, menjadikan isu yang sangat relevan untuk terus dikaji keberadaannya. Hal ini merupakan imbas dari stereotip masyarakat terhadap bidang STEM, di mana masyarakat menjuluki bidang ini sebagai bidang maskulin, yang mereka menganggap bahwa laki-laki lebih pantas mendapatkan peran dalam bidang ini, karena kepandaian mereka dalam bidang analisis, teknik, dan juga logis yang lebih tinggi daripada perempuan. Alhasil, role model perempuan dalam bidang STEM sangatlah sedikit. Apalagi diskriminasi dan bias sistematik masih sering dirasakan oleh perempuan di dunia kerja. Tapi, apakah benar diskriminasi yang dirasakan perempuan pada bidang STEM baru terasa pada saat ini? Jawabannya, tidak. Sejak lama, sejarah telah mencatat beberapa kejadian yang memanggilkan perempuan pada bidang STEM. Misalnya saja, seperti Lise Meitner yang menemukan efek Auger pada tahun 1923, jauh lebih dulu sebelum 2 tahun kemudian, Victor Auger hadir dengan penemuan yang serupa. Nah, dari sini kita bisa melihat segala bentuk diskriminasi dan penghapusan paksa karya perempuan tersebut masih membuktikan adanya bias gender yang masih terus terjadi di bidang yang acap kali digadang-gadang sebagai bidang milik laki-laki. Nah, untuk membuktikan pernyataan tersebut, maka Global Gender Gap Report 2023 oleh World Economic Forum telah membuat suatu laporan tentang kesenjangan gender di bidang ekonomi dan STEM melalui survei 146 negara. Hasilnya, kesenjangan gender berada pada angka 16,1% secara global yang menitikberatkan keparahannya di wilayah Asia Pasifik dan Afrika Sub-Sahara. Selain itu, Pew Research Center juga telah melakukan riset dan survei untuk melihat bagaimana bias gender para perempuan yang bekerja di bidang STEM. Hasilnya, bahwasannya mayoritas perempuan yang bekerja di bidang STEM seringkali mengalami diskriminasi di tempat kerja. Bahkan 20% presentasi perempuan yang bekerja di bidang STEM itu seringkali mengalami penghinaan dengan berbagai bentuk yang beragam, dan juga kurangnya dukungan dari para pemimpin senior. Yang dapat disimpulkan bahwa gender seringkali menghambat perempuan ketika ingin mencapai kesuksesan ketika ia bekerja. Nah, berhubung dunia kita sudah terhubung dalam relasi yang sangat luas, setiap lembaga-lembaga nasional, internasional, dan juga pemerintahan negara mempunyai tanggung jawab yang sama nih dalam menangani dan mengatasi permasalahan perempuan di bidang STEM. 1. Konferensi Beijing tahun 1995. Pada tahun 1995 telah terlaksana konferensi di Beijing. Fokus utama pembahasannya adalah perempuan dan upaya pemberdayaan perempuan di segala bidang termasuk bidang STEM. Nah, konferensi di Beijing ini menghasilkan deklarasi dan juga Beijing Platform for Action atau BPFA. BPFA merupakan panduan tentang perlindungan perempuan di dalam berbagai sektor termasuk di bidang STEM. Nah, pada akhirnya, panduan tersebut diadopsi oleh setidaknya 189 negara di dunia. 2. Sustainable Goals Development nomor 5 PBB. Sustainable Goals Development atau SDGs adalah hasil dari rencana pembangunan berkelanjutan oleh PBB yang diharapkan dapat menciptakan dunia yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan. SDGs nomor 5 fokus pada gender equality atau kesetaraan gender. Nah, pada hal ini, PBB telah berkomitmen untuk mengawal isu-isu global terkait perempuan di berbagai sektor termasuk di bidang STEM. 3. International Day of Women and Girls in Science. Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 22 Desember tahun 2015 telah menetapkan adanya peringatan hari bagi para perempuan yang berkecimpung di bidang sains. Nah, peringatan ini dimaksudkan sebagai kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan hak-hak para perempuan di bidang sains ataupun STEM.
Nah, salah satu hal lainnya adalah untuk mendorong pengentasan beberapa perilaku diskriminasi yang masih dirasakan para perempuan yang berkecimpung di bidang tersebut. Nah, selain daripada lembaga-lembaga nasional ataupun internasional tersebut, ada juga beberapa negara yang sudah berusaha menciptakan kebijakan serta program yang memberdayakan para perempuan di bidang STEM. Yang pertama ada Polandia. Di Polandia ada Yayasan Pendidikan Perspektiwi sebagai salah satu yayasan yang berfokus pada pemberdayaan para perempuan yang ingin berkecimpung di bidang STEM. Biasanya yayasan ini membuat seperti kampanye, sosialisasi kepada para perempuan sejak mereka masih di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Yang kedua di Indonesia. Di Indonesia sendiri sebenarnya belum ada nih secara spesifik menjelaskan mengenai pemberdayaan perempuan di bidang STEM. Hanya saja sudah ada RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dimaksudkan sebagai upaya memprioritaskan pembangunan dan juga kesetaraan gender. Nah, RPJMN telah berusaha mengadopsi SDGs nomor 5 yang awalnya ditetapkan oleh PBB. Pada akhirnya, semua perempuan berhak ada pada garis yang sama dalam berkecimpung maupun bekerja di bidang STEM. Dunia dan setiap negara terus berusaha mendukung kesetaraan gender bagi perempuan yang bekerja di bidang STEM. Dan kita semua juga berperan penting dalam mendukung dan menciptakan bagaimana kesetaraan gender itu diterapkan bagi perempuan. Nah, untuk Indonesia sendiri, pemerintah dan lembaga-lembaga nasional harus mulai melakukan perencanaan secara spesifik yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di bidang STEM, serta menyertakan target dan jelas dalam mengurangi bias gender di bidang tersebut dalam rencana pembangunan periode berikutnya. Jadi sekarang setiap dengar slogan In Engineering We Trust, bukan hanya lagi mengingat keberadaan rumpun-rumpun STEM yang dikuasai oleh laki-laki aja kan? Karena di balik itu semua, justru peran perempuan sangat pentingnya dalam perkembangan teknologi dan sains di